Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesetaraan gender. Sebelum masuk kita penjelasan, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu gender. Jadi, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang terbentuk dari tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat, dan sifatnya itu dapat berubah. Untuk kalian yang masih menganggap seks dan gender itu sama, that's wrong guys. Seks dan gender adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya apa sih? Jadi, seks itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek biologis. Kalau gender, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam segi sikap dan perilaku. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Kalau seks, dia lebih kepada biologis, diantaranya ada komposisi, kimia, dan hormon, ada anatomi fisik, dan alat reproduksi. Kalau gender itu lebih ke sikap dan perilaku. Kalau seks itu sifatnya alamiah dari lahir dan tidak dapat berubah. Kalau gender sifatnya itu terbentuk secara sosial menurut keadaan sosial dan dia dapat berubah sewaktu-waktu. Yang kedua ada kesetaraan gender dalam aspek konstitusional. Jadi dalam pasal 27 telah disebutkan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa dengan kecuali. Selanjutnya kita akan membahas kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia itu merupakan sektor yang sangat strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Dan dapat dilihat kebijakan-kebijakan pemerintah juga mengarah pada kesetaraan gender. Contohnya itu seperti sekolah yang tidak dibatasi atau siapapun boleh masuk. Mungkin terjadinya itu sering kali seperti perbedaan jumlah antara perempuan dan laki-laki, tapi itu tergantung minat si anak tersebut. Nah, ketidaksetaraan gender itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama ada stereotyping. Stereotip atau pelabelan kepada perempuan, biasanya perempuan itu dianggap lemah, perempuan itu dianggap cengeng, dan hal-hal negatif lainnya. Yang kedua ada subordinasi atau perilaku menomorduakan anak perempuan hampir di segala bidang hingga perempuan ditempatkan sebagai posisi yang lebih rendah. Yang ketiga ada marginalisasi. Kebanyakan terjadi di bidang ekonomi di mana perempuan dianggap bukan seorang tulang punggung keluarga sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih rendah. Marginalisasi itu seperti orang yang terpinggirkan. Selanjutnya ada double burden atau di mana wanita harus tetap mengurus keluarga dan tetap menjalankan karirnya. Yang kelima ada violence atau kekerasan. Perempuan yang dianggap lemah, perempuan yang dianggap cengeng, seringkali terkena KDRT atau kekerasan, baik psikis maupun fisik. Kelemahan tersebut yang dijadikan alasan kenapa perempuan seringkali mendapatkan kekerasan. Jadi, kesimpulan dari kesetaraan gender adalah seks dan gender adalah dua hal yang berbeda. Seks itu lebih ke sifat biologis dan gender itu ke sifat non-biologis. Gender itu seperti perilaku yang tumbuh berdasarkan sosialnya. Nah, kesetaraan gender itu harus ditanamkan karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan.
Wassalamualaikum